Halo semua, hari ini adalah tutorial untuk pemula dari Basic 3ds Max. Untuk minggu kemarin, kita sudah melakukan modeling kursi seperti ini, kursi SD seperti ini, dan pengenalan interface dari 3ds Max. Untuk hari ini, kita akan lanjut untuk membuat objek-objek yang sifatnya lebih kompleks. Kemarin kita membuat kursi ini hanya dengan cara membuatnya dari box dan menumpuk-numpuknya dan menyusunnya sehingga terbentuklah kursi ini. Lalu bagaimana caranya apabila kita ingin membuat objek yang lebih kompleks lagi? Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk interior dari cafe yang di dalamnya mempunyai objek-objek yang tentu saja mempunyai tingkat detail dan tingkat kesulitan yang berbeda, yang lebih tinggi lagi daripada kursi anak SD yang kemarin. Di sini ada kursi, ada meja, dan objek-objek lain ya. Nah, hari ini saya akan coba membuatkan tutorial bagaimana caranya membuat kursi bundar ini. Oke, di sini saya akan melakukannya dengan membuka scene yang baru. Saya akan coba reset dari 3ds Max-nya. Kemudian saya akan mencoba membuka objek yang tadi, objek kursi yang tadi. Oke, kursi yang tadi sudah saya buka. Nah, kursi ini akan saya gunakan sebagai guide kita pada saat kita akan mulai modeling. Jadi kursi ini kita akan coba samakan bentuknya. Lalu saya akan mencoba memperbesar tampilan dengan cara menekan Alt W. Oke, di sini saya akan coba memulainya dari bawah ya. Saya akan mencoba memulainya dari membuat silinder terlebih dahulu. Karena apabila kita ingin membuat suatu objek, maka kita harus membuatnya dari objek yang terdekat terlebih dahulu. Karena di sini saya akan membuatnya dari bawah, dari objek yang sifatnya berbentuk silinder, saya akan membuat silinder terlebih dahulu. Oke, saya akan buat silinder di sini. Oh, sorry, ini adalah sphere. Yang saya pilih adalah silinder ya. Oke. Lalu saya akan tarik ke atas. Saya akan tarik ke atas, jangan terlalu banyak ya, seperti ini. Tapi yang saya butuhkan adalah tipis saja seperti ini. Ya, seperti itu. Untuk mengakhiri perintah, jangan lupa kalian klik kanan. Setelah klik kanan, maka tombol plus di kursornya akan hilang. Seperti itu. Oke, di sini sebelum saya memulai, saya akan mencoba menekan F3 untuk melihat wireframe-nya. Dan kalian juga bisa melakukannya dengan menekan F4. Ya. F3 untuk transparan, untuk F4 untuk melihat wireframe-nya. Oke, di sini saya tidak membutuhkan jumlah segmen yang terlalu banyak ya di sini ya. Karena banyak atau tidaknya jumlah segmen tidak berpengaruh dari bentuk objek. Jadi untuk mengaturnya adalah saya akan ke tab modify ini. Nah, di sini saya akan mengubahnya jadi 0. Height segmennya saya akan coba ubah jadi 1 saja. Karena apabila ini saya tambah jumlah segmennya, misalkan saya tambah segmen sampai dengan banyak sekali, maka bentuknya tidak akan berubah. Karena itu untuk lebih efisien, maka saya tidak membutuhkan jumlah segmen sebanyak ini. Karena itu saya mengubahnya kembali jadi 1. Oke, seperti itu. Kemudian saya akan membuat silinder di atasnya. Nah, saya akan membuat silinder di atasnya dengan cara mengcopy dari silinder yang sudah ada. Saya akan lakukan copy, saya akan shift, saya akan tarik ke atas. Oke, kemudian saya akan scale secara keseluruhan seperti ini. Nah, di sini masih terlalu tipis ya, maka saya akan scale ke atas. Oke, saya akan tempatkan di sini. Kemudian terlalu besar masih saya rasa, saya akan scale lagi.
Oke, seperti itu. Kemarin kita membuat objek kursi anak SD itu dengan cara menumpukan box yang sudah ada, seperti yang barusan kita lakukan dengan cara menumpukan sebuah silinder seperti ini. Nah, tentu saja cara tersebut tidak bisa kita lakukan untuk membuat objek kursi bundar ini. Metode yang saya gunakan adalah mengubah silinder ini ke dalam bentuk editable poly. Jadi apabila silinder ini saya akan ubah ke editable poly, konsekuensinya adalah pengaturan di sini ya, pengaturan yang kita bisa memperbesar radius atau height-nya juga kita bisa tambahkan, segmennya juga bisa kita tambah, itu akan hilang dan digantikan dengan pengaturan editable poly, di mana di sana akan terdapat vertex, edge, dan polygon. Oke, untuk mengubahnya ke dalam bentuk editable poly adalah objek silinder ini saya pilih dulu, kemudian saya klik kanan, saya akan convert to editable poly. Maka di sini dia akan berubah menjadi vertex, edge, polygon, dan sebagainya. Oke, di sini kita akan mencoba fitur baru ya. Di sini kalau kita lihat dari objek aslinya, dia seperti bertingkat-tingkat, di mana yang bawah lebih besar dan yang atas lebih kecil. Nah, di sini untuk membuat seperti itu, saya akan coba memilih poligonnya, ya. Untuk memilih poligonnya, kita bisa tinggal klik yang ini untuk membuatnya jadi aktif. Jadi saya pilih poligonnya dulu, kemudian saya pilih bagian atas. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi inset ya. Fungsi inset itu seperti ini. Jadi saya pilih terlebih dahulu, kemudian saya klik kanan. Di sini ada yang namanya inset nih. Ya. Saya akan lakukan inset. Kemudian saya akan drag di sini. Jangan terlalu banyak juga seperti ini. Saya akan sedikit saja. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian setelah saya melakukan inset, saya akan coba melakukan extrude. Saya klik kanan lagi, kemudian saya akan memilih extrude di sini dan saya akan tempatkan kursornya di yang terpilih, kemudian saya drag sampai naik ke atas. Oke. Kemudian klik kanan untuk mengakhiri perintah. Oke, untuk selanjutnya, apabila kita rotate dan kita lihat dari bawah, di sini terdapat silinder dulu, silinder ya, silinder. Lalu saya akan coba membuat silinder untuk objek kita yang baru. Di sini daripada saya membuat silinder yang baru, ya, silinder yang baru, lebih baik saya mengcopy dari yang sudah ada. Itu akan mempercepat workflow kita sebenarnya. Oke, saya pilih silinder yang sudah ada, yang kemudian saya akan shift, saya akan tarik ke atas seperti ini. Nah, oke, kita lihat lagi dari bawah. Kalau saya rasa di sini silinder yang kita buat itu masih terlalu besar. Karena itu saya akan tekan R, saya akan scale untuk membuatnya sedikit lebih kecil. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita putar juga untuk menempatkannya lagi agar tidak salah. Nah, lalu saya akan meneruskan bagian lain itu dengan cara, karena ini masih dalam bentuk primitif ya, objek primitif ya, dimana masih ada radius dan segala macamnya. Saya akan convert kembali ke dalam bentuk editable poly. Oke, kemudian saya akan pilih polygon dan saya akan pilih bagian atas, vertex, face bagian atas. Kemudian saya akan melakukan sedikit extrude ya. Saya klik kanan, saya akan extrude di sini. Extrude. Saya akan extrude sedikit saja ya, sedikit. Nah, seperti itu. Untuk mengakhiri perintah jangan lupa klik kanan. Oke. Setelah itu sudah saya extrude. Face-nya masih dalam keadaan terpilih, saya akan scale face-nya. Saya akan tekan R, kemudian saya pilih di sini, saya scale seperti ini. Dia membesar.
kita sesuaikan bentuknya, tidak usah terlalu sama dengan objek aslinya, tapi setidaknya lebih setidaknya agak mirip. Kemudian saya akan lakukan extrude lagi dari face yang masih terpilih. Saya akan extrude, klik kanan extrude. Oke, klik kanan untuk mengakhiri perintah seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari objek awalnya, di sini terlihat seperti dia membulat. Tapi di objek kita dia masih berbentuk patah 90 derajat seperti ini, tidak bulat. Nah, kita ingin membuatnya membulat. Karena itu kita butuh fungsi lain selain inset dan extrude. Oke ya, setelah itu di sini untuk membuatnya lebih membulat, berarti saya akan coba memilih edge-nya atau garis. Saya pilih satu edge di sini. Nah, di sini yang saya mau adalah saya ingin memilih semua edge yang sudah ada. Saya akan teruskan di sini, saya pilih semua edge dengan cara tekan Ctrl dan saya pilih satu persatu seperti itu. Namun apabila cara itu lama dan menyusahkan, kita bisa melakukannya dengan memilih satu edge saja. Dan di sebelah kanan sini ada yang namanya loop di sini, maka dia akan meneruskan seleksinya sehingga seperti ini. Jadi semuanya terpilih. Dalam keadaan edge masih terpilih, saya akan coba klik kanan, saya akan melakukan chamfer di sini ya. Oke, chamfer. Kemudian saya chamfer seperti ini. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Dia akan menjadikan garis yang tadinya satu jadi dua. Namun di sini bentuknya masih belum terlalu bulat. Karena itu saya akan melakukan Ctrl Z, kembali ke semula. Nah, di sini chamfer yang saya pilih adalah chamfer dialog. Jadi dalam 3ds Max, setelah kita klik kanan, misalkan extrude ataupun insert, di sebelah kiri ya, extrude misalkan sebelah kiri atau chamfer di sebelah kirinya itu adalah kotak di sini, dimana apabila kita pilih ini adalah chamfer dialog, dimana kita bisa melakukan banyak pengaturan di sini ya. Contohnya adalah saya ingin membuat dia lebih smooth, berarti saya bisa menambahkan yang tadinya 1 saya tambahkan jadi 2, 3, 4 atau banyak lagi, tapi saya tidak menggunakannya terlalu banyak. Saya akan coba menggunakannya 4 atau 5 saja. Di sini saya 5 saya gunakan. Jadi chamfer dialog ini berguna untuk pengaturan chamfer yang lebih lanjut. Ya, di sini saya bisa lakukan jaraknya. Jadi jarak antara 2 edge di sini saya bisa tambahkan contohnya. Ya. Atau apakah jaraknya lebar atau jaraknya cuma segini, bisa kita atur. Dan pengaturan-pengaturan lain. Nah, apabila saya rasa sudah cukup, saya akan coba centang. Itu akan mengakhiri perintah. Lalu sekarang saya akan coba membuat dudukannya ya. Nah, sekali lagi kita bisa menggunakan objek yang sudah ada atau membuatnya yang baru. Nah, itu terserah kalian. Namun saya akan coba menggunakan yang lama. Ya, saya akan tarik ke atas. Karena masih terlalu kecil, berarti harus saya scale seperti ini. Dan saya akan scale lagi, hanya saja scale bagian atas supaya terlihat lebih tebal. Oke, seperti ini. Nah, di sini terlihat objek yang kita buat ini masih belum seperti dudukan. Ya, dimana seharusnya ini membulat, tapi ini masih tajam seperti ini sudut-sudutnya ya. Oke. Setelah itu kembali saya akan coba convert dia ke dalam bentuk editable poly ya. Klik kanan,
convert to editable poly karena masih dalam bentuk primitif. Nah, oke. Selanjutnya saya akan coba pilih polygon di sini, kemudian saya klik kanan, saya extrude. Saya akan extrude sedikit. Kemudian saya akan coba scale seperti ini. Oke, saya akan scale dia mengecil seperti ini. Kemudian edge-nya saya akan pilih edge lagi. Saya klik di sini, kemudian saya loop untuk meneruskan seleksi ya. Saya pakai cara yang tadi, di mana saya akan klik kanan, saya akan ke chamfer dialog. Ya, chamfer dialog, jaraknya saya atur, kemudian saya akan tambah nilainya. Oke, seperti itu. Ya, sekarang dia sudah cukup membulat. Nah, ini kalau untuk menyesuaikan dengan objek aslinya, kita hanya tinggal menggunakan jaraknya ya, jarak kita sesuaikan, dan banyaknya segmen kita juga bisa lakukan penyesuaian di sini. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai benda-benda atau objek-objek apa yang terdapat dalam scene 3ds Max. Nah, semua itu sebenarnya terdapat dalam ini ya. Jadi dimana apabila kita misalkan pilih silinder, maka yang terpilih adalah bagian bawah. Begitu juga saya pilih yang lain. Di sini juga bisa saya hide atau unhide ya. Dan di sini adalah objek aslinya. Nah, apabila kita ingin menyatukan seluruh objek ini menjadi satu kesatuan, seperti halnya objek aslinya di sini, kita bisa melakukan fungsi yang namanya attach di sini. Jadi attach itu untuk menggabungkan seluruh objek. Kemudian saya akan pilih bagian ini. Saya klik kanan, saya akan pilih attach di sini. Setelah pilih attach, maka kursornya akan berubah jadi plus seperti ini. Kemudian saya akan langsung pilih bagian bawahnya, 1, 2, dan 3. Maka bisa kita lihat di sini yang tadinya ada banyak objek, sekarang tinggal 2 objek saja. Seperti ini. Sekarang objek yang kita punya sudah jadi 1. Jadi begitu kita pilih dan kita scale atau kita move, dia sudah jadi satu kesatuan. Oke, kita mulai lagi. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat benda ini. Ini adalah seperti dudukan kaki. Nah, cara membuatnya mungkin agak berbeda tekniknya dari cara saya membuat kursi ini. Oke, kita mulai saja. Selanjutnya saya akan ke dalam di sini ya. Tanda plus di sini bawahnya saya akan coba menggunakan garis. Saya akan klik di sini. Itu udah dalam tab spline. Di sini ada banyak macam-macam ya, ada line, ada circle dan sebagainya macamnya. Saya akan coba pilih circle di sini ya. Di circle, kemudian saya drag di bawah. Jadi sebuah lingkaran seperti ini. Kemudian lingkaran ini saya akan klik kanan. Saya akan convert dia ke dalam bentuk editable spline. Oke, dalam bentuk editable spline. Setelah itu dalam tab editable spline seperti ini, saya bisa klik. Ada vertex, edge sama dan spline. Saya pilih vertex ya. Saya pilih vertex, kemudian dia akan muncul vertex-vertexnya ya. Vertex ini. Nah, di sini saya akan vertexnya ya bisa saya gerakan ya, bisa saya gerakan dan bentuknya pasti akan berbeda. Namun di sini saya tidak akan menggerakkan, namun saya akan klik kanan di vertexnya. Saya akan buat dia yang aslinya dia dari brazier. Saya akan buat dia jadi corner. Ya, dia akan tajam setelah saya ganti jadi corner. Lalu sisi ininya saya
terpilih. Saya tekan Ctrl untuk memilih lebih dari 2. Saya klik kanan, kemudian saya ganti lagi ke corner. Oke, dia jadi tajam ya. Jadi tajam. Dan yang selanjutnya bagian atas saya akan tarik dia ke bawah sehingga dia jadinya lebih seperti ini, lebih mirip dari apa yang kita mau. Nah, setelah itu saya kembali ke spline lagi ya, spline lagi agar vertexnya tidak terpilih. Nah, di dalam tab rendering di sini saya akan aktifkan enable in viewport ya. Jadi yang aslinya dia berbentuk garis, sekarang dia sudah berbentuk poligon, dimana jumlah side-nya ini saya tidak ingin terlalu banyak agar lebih efisien. Misalkan saya kurangin ya, di sini bisa saya kurangin menjadi 8 ya. Oke, setelah itu barulah mungkin saya tempatkan dia di sini. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba tempatkan ya. Saya akan tempatkan dan saya akan copy ya. Saya akan copy, saya shift, saya tarik. Oke, saya pilih copy, kemudian saya akan rotate dia sebesar 90 derajat. Nah, di sini bisa saya lihat ya, begitu saya rotate, di sini saya mempunyai kesulitan untuk merotate 90 derajat ya. Untuk mengepaskannya 90 derajat, kita punya kesulitan di sini. Supaya kita lebih mudah, kita bisa melakukannya dengan menekan tombol A atau shortcutnya di sini ya. Oke, jadi begitu tombol ini aktif, begitu saya rotate, dia akan merotate sebanyak 5 derajat 5 derajat. Kita bisa lihat di sini 5 derajat sampai kita temukan titik 180. Oke, saya akan lepas, kemudian saya akan tempatkan lagi di sini. Oke, maka objeknya sudah bisa dikatakan jadi. Namun sebelum itu saya akan satukan kembali karena ini masih dalam objek-objek yang terpisah ya. Tuh, saya akan klik kanan, saya akan attach. Saya akan attach 1, 2. Oke, maka sekarang sudah jadi. Oke, yang terakhir, apabila kita menghilangkan wireframe-nya ya dengan cara menekan F4, dia kembali lagi ke bentuk smooth. Lalu kita ingin bahwa dia ingin terlihat lebih smooth. Contohnya di sini belum terlihat smooth karena apabila kita lihat dari objek aslinya di sini agak silindernya terlihat sangat mulus, sedangkan di sini kotak-kotak. Begitu juga dengan bagian lain. Nah, cara membuatnya jadi lebih mulus, kita bisa memilih objeknya dulu ya. Setelah itu saya tekan polygon ya, saya tekan polygon. Setelah tekan polygon, saya akan pilih polygon di mana saja terserah. Kemudian saya akan tekan Ctrl A untuk memilih semua polygon dari objek yang terpilih. Saya akan ke bawah ya, saya akan ke bawah dalam tab modify ini. Saya akan ke bawah. Nah, di sini dalam polygon smoothing group saya akan melakukan auto smooth. Klik sekali auto smooth. Oke. Setelah itu barulah saya deselect di sini. Saya tekan di luar objeknya. Oke. Nah, kita lihat objek yang tadinya patah-patah sekarang sudah terlihat smooth seperti ini.